Selamat datang di Pensil Informasi, channel yang selalu hadir untuk memberikan informasi terupdate dan bermanfaat seputar seleksi P3K 2024 dan dunia kerja sektor pemerintahan. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting dari kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu kekhawatiran para honorer non-database BKN terkait seleksi P3K tahap 2. Tahapan seleksi semakin dekat, namun banyak honorer non-database yang merasa khawatir akan peluang mereka tersingkir. Sebagai informasi, honorer non-database adalah mereka yang tidak tercatat secara resmi dalam data Badan Kepegawaian Negara, sehingga mereka tidak masuk dalam kategori prioritas penerimaan P3K. Rekan-rekan, tahapan seleksi P3K tahap 2 semakin dekat, dan salah satu isu yang sedang ramai diperbincangkan adalah kekhawatiran para honorer non-database BKN. Banyak dari mereka merasa was-was akan peluang mereka dalam seleksi ini. Mengingat berbagai kendala yang dihadapi, baik dari sisi aturan maupun persaingan. Sebagai informasi, honorer non-database adalah mereka yang tidak terdaftar secara resmi di database BKN sebagai tenaga honorer yang memenuhi syarat kategori tertentu. Hal ini seringkali membuat mereka tidak masuk dalam prioritas penerimaan P3K, meskipun sudah bekerja bertahun-tahun di instansi pemerintah. Di sisi lain, seleksi P3K tahap 2 ini menggunakan aturan yang sangat ketat. Skema prioritas untuk pelamar, seperti tenaga kesehatan, guru, atau tenaga teknis lainnya, membuat honorer non-database merasa semakin terpinggirkan. Mereka khawatir jika pemerintah terlalu fokus pada peserta dengan kategori prioritas, peluang bagi mereka untuk lolos menjadi semakin kecil. Namun, tidak semua harapan tertutup. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh honorer non-database agar tetap kompetitif dalam seleksi ini. Misalnya, dengan memastikan berkas pendaftaran lengkap, mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi ujian kompetensi teknis, dan mengikuti perkembangan kebijakan terbaru yang sering diumumkan oleh Menpan RB atau BKN. Penting juga untuk memahami kisi-kisi seleksi yang diberikan oleh pemerintah, serta fokus pada pembelajaran yang relevan dengan formasi yang dilamar. Dengan usaha maksimal, peluang untuk bersaing tetap terbuka. Honorer non-database BKN khawatir tersingkirkan di seleksi PPPK 2024 tahap 2. Itu karena peserta tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi, P3K tahap 1, dan CPNS serta belum mendaftar jumlahnya cukup banyak. Kami ini dikepung peserta TMS dan mereka adalah honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara BKN, kata Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia. Tenaga Kependidikan FHNK2I Tendik Herlambang. Dia berharap keberadaan peserta TMS tidak mengambil hak-hak pelamar tahap 2. Sebab, saat pendaftaran PPPK tahap 1, honorer non-database BKN hanya bisa bersabar menunggu giliran. Herlambang mengatakan, masuknya peserta TMS ke P3K 2024 tahap 2 mengancam honorer non-database BKN. Seharusnya pemerintah jangan menambahkan sebuah regulasi atau afirmasi bagi peserta TMS dengan memberikan kesempatan mendaftar di tahap 2, sehingga program penyelesaian honorer tetap bisa berjalan sesuai target awal. Sebaiknya bagi peserta TMS atau yang tidak lulus P3K, tahap 1 ditampung dahulu dan digabungkan dengan peserta TMS atau tidak lulus seleksi tahap 2 pada seleksi tahap 3, terangnya. Baru di tahap seleksi tahap 3, lanjutnya, regulasi kembali dikeluarkan untuk mengakomodasi pelamar TMS atau tidak lolos seleksi P3K tahap 1 dan 2. Ini agar proses penyelesaian honorer bisa segera terselesaikan. Kalau harus selalu mengeluarkan regulasi pada setiap tahapan seleksi, maka akan menjadi semrawut.
kembalilah ke program awal pemerintah pusat sesuai Undang-Undang 20 tahun 2023 Pasal 66, yaitu pegawai non-ASN atau nama lainnya. Wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN, tuturnya. Jadi, tegas Herlambang UU ASN 2023 mengamanatkan pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian honorer, bukan penyelesaian honorer prioritas. Apalagi sekarang terdampak proses digitalisasi dan bertalenta. Seharusnya yang prioritas pun juga harus punya kualitas. Jangan hanya dibuat tuntas tas-tas, pungkasnya. Terima kasih sudah mengunjungi Pensi Informasi. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda termasuk yang merasakan kekhawatiran ini? Silakan bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar. Kami di Pensil Informasi akan terus mendukung perjuangan Anda dengan informasi terkini dan tips berguna untuk menghadapi seleksi P3K 2025. Sampai jumpa